Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albiansa Kusnanda dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Dalam video ini saya ingin mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah pemrograman komputer dosen pengampu Abdurrahman. Di sini sudah ada beberapa soal dari soal UTS. Kita langsung saja mengerjakannya. Pertama, soalnya ada jika umur 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Oke, di dalam ini saya akan membuat pemrograman ini menggunakan Python. Pertama, contoh misal di sini saya membutuhkan sebuah variabel A yang dimana inputannya atau nilai variabel A ini bisa kita inputan sendiri. Pertama, kita rubah nilai inputan defaultnya menjadi integer. Input, kemudian kita buat masukkan usia Anda. Kemudian if, saya menggunakan fungsi if yang dimana nilai A lebih besar daripada B. Berarti di sini ada nih variabel B yang kita tentukan, yaitu 7 sebagai acuan dari usia 7 tahun. Maka print, kemudian usia Anda bisa masuk SD. Kemudian else, saya mulai menguji else apabila kita print, di sini ada kesalahan, harus ada sama dengan printnya adalah usia Anda belum cukup masuk SD. Bukan masuk ya, tapi diterima ya, bisa diterima diterima di SD. Belum cukup, tidak diterima di SD. Oke, saya lalu kita coba run. Masukkan usia Anda, kita coba masuk usia dengan 7. Usia Anda bisa diterima di SD. Oke. Apabila kita running lagi, kita masukkan yang bisa kita 6, usia Anda belum cukup, tidak diterima di SD. Oke. Untuk soal pertama sudah terjawab. Kemudian soal kedua. Buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Oke, untuk menentukannya saya sudah menentukan terlebih dahulu. Nilai dari kategori A adalah 10 sampai dengan 100, kategori B adalah 80 sampai 89, kategori C adalah 70 sampai 79, kategori D 60 sampai 69. Lalu kategori E saya tambahkan sendiri. Oke, pertama-tama saya membutuhkan sebuah variabel. Contohnya misal saya membuat variabelnya nilai A, variabel nilai yang dimana kita bisa inputkan. Terlebih dahulu kita ubah default tipenya menjadi integer, kemudian input, kemudian masukkan nilai Anda. Lalu saya menggunakan fungsi if apabila kita buat kondisi yang A dulu. Apabila nilainya 90, antara
nilai yang akan kita inputkan sampai dengan 100, maka dia akan membuat print, menampilkan nilai Anda nilai. Oke. Kemudian print masuk kategori A. Ya, kita save dulu, lalu kita running terlebih dahulu. Sorry, yang ini harusnya kita ubah menjadi tidak berguna. Oke, running, kita masukkan ya nilai 90. Oke, ada kesalahan nilai. Oke, nilai ya, nilai ada kesalahan tulis nilai. Oke, sip, kita running lagi. 90, nilai Anda 90 masuk kategori A. Oke, selanjutnya kita tinggal copy paste untuk kondisi kategori nilai B ya. Di sini, tapi di sini ada rubah sedikit jadi elif untuk kategori nilai B, jadi dari 80 sampai dengan 89. Copy di bawahnya elif untuk kategori C, kategori B, kategori C dari 70 sampai dengan 79, kategori dari 60 sampai 69 kategori D, kemudian yang terakhir adalah nil else, yang apabila kondisinya itu kurang dari 60 maka nilainya E. Oke, kita save lalu kita running. Ada yang salah masukkan, ini kurang, lalu kita running, masukkan nilai Anda, coba kita masukkan sebuah nilai tadi 90. Oke, berhasil masuk kategori A. 80 masuk kategori B, running lagi. 70 masuk kategori C, running lagi. 60 kategori D, kita running lagi, itu 50 kategori E ya. Sudah berhasil. Lanjut soal nomor 3. Di sini soalnya buat contoh program pengulangan for dan while dalam bahasa Python. Oke, saya akan membuatnya menjadi satu dalam suatu keadaan. Contoh di sini saya akan memberikan sebuah gambaran dulu untuk apa for dan while-nya. Contoh saya berangkat dari sebuah contoh kejadian ya. Misalkan terlebih dahulu kita membuat sebuah variabel yang nilainya 0, variabel A yang nilainya 0, kemudian jawab. Jadi ini konsepnya tanya jawab menggunakan while dan for. Kemudian kita buat ini nilai variabel jawab itu menjadi string berupa tulisan tidak. Lalu langsung while yang apabila jawab, nilai jawab, variabel jawab, selama dia inputannya tidak ya, bernilai tidak, maka jawab
input, ada sebuah inputan ini dimana di sini oke, apakah kamu korupsi timah? Oke. Jawab saya di sini menggunakan if yang apabila jawab dia, maksudnya adalah dia apabila kita inputannya di sini untuk nilai jawabnya adalah tidak, maka dia akan terus mengulang meng-while gitu. Tapi di sini akan saya memberikan sebuah kondisi lagi yang dimana jawabnya jika dia bilang iya gitu ya, maka break. Contoh, keluarkan dulu perintahnya. Ganti iya, terima kasih sudah jujur. Oke. Sebelumnya mungkin agar lebih interaksi, mungkin ada sebuah permasalahan dulu yang saya akan buat ya. Contohnya Anda menjadi tersangka buat penggelapan hasil timah, tambang timah ya maksudnya. Timah. Oke, lalu kita buat persyaratan. Di sini kita pingin dia ini jujur ya. Anda diberi kesempatan untuk 4 kali menjawab jika 4 kali berbohong dihukum mati. Berbohong dihukum mati. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini kita coba menuliskan sebuah rumus sedikit. A plus 1 yang dimana nilai bila ini nanti jadi acuannya kita tambahkan lagi, jadi tambahkan lagi satu, mana print kita kasih Anda sudah di sini A kemudian kali berbohong. Lalu kita beri sebuah peringatan sudah berapa kali dia berbohong. If yang apabila A lebih besar sama dengan 4, maka dia akan apa? Akan print
akan printnya Anda telah berbohong 4 kali. 4 kali. Anda akan dihukum mati. Kemudian break. Di sini saya kelewat, mungkin kita coba menggunakan for di sini, yang dimana menggunakan i variable i sebagai acuannya, in rank itu adalah a, gimana kita print dia akan mengulang sebanyak 4 kali. Sudah menjawab, gimana kurang 1 kali. Dan Anda sudah kesempatan menjawab gitu ya. Coba ya, kesempatan menjawab ini kurang 1 kali. Oke, save, kita running. Apakah korupsi timah? Ditulis tidak, minus 1 kali ya, dikurang 1 kali, tidak lagi, kesempatan menjawab no. Oke, ini ada kesalahan ya, sebaiknya sudah menjawab aja ya. Oke, kita running. Tidak sudah terrecord ya, sudah berapa kali kita menjawabnya. Kalau ada 4 kali, jadi Anda kali berbohong. Kalau kita running lagi, lalu kita bilang iya, terima kasih. Kemudian soal selanjutnya, soal ketiga sudah kita jawab. Oke, maka ini hasilnya, ini codingannya. Lalu kita mencoba untuk menjawab soal yang keempat ya. Oke, di sini kita silang dulu. Buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut. Langkah A, ibu membeli 6 jenis sayuran. Oke, pertama-tama kita hapuskan dulu, kita buat jadi ini main. Kita contoh sini saya akan membuat sebuah variabel bernama sayuran, yang dimana isinya itu adalah kurung awal, dimana isinya ada kentang, kemudian ada daun singkong, kemudian ada kol,
kemudian ada kol, ada tomat, kemudian ada buncis ya. Ini kita ganti sawi aja biar nggak kepanjangan. Sawi. Oke, lalu kita print. Di sini sayuran. Di sini adalah list sayuran yang dibeli. Lalu di sini sayuran kita panggil. Oke, kita save, lalu kita running. Kentang, sawi, kol, tomat, buncis. Oke, kemudian langkah selanjutnya menambahkan terong dan wortel. Oke, untuk menambahkan terong dan wortel menggunakan append ya, menggunakan titik, lalu append, kemudian kita tambahin apa bentuknya, terong sayuran, kita buat append lagi, wortel, kemudian kita print, dimana maksudnya adalah setelah menambahkan sayuran. Lalu sayuran. Oke. Save and run. List sayuran yang dibeli: kentang, sawi, kol, tomat, buncis. Setelah menambahkan sayuran menjadi kentang, sawi, kol, tomat, buncis, terong, dan wortel. Oke. Kemudian langkah C. Untuk langkah C, mengganti sayur pertama dengan brokoli. Oke, langsung saja sayuran. Kemudian di sini indeksnya pertama itu adalah sayuran kentang itu indeksnya 0. Oke. Kemudian print, lalu setelah di sini harusnya brokoli itu adalah sayuran yang akan kita ganti indeks 0 ini. Untuk pengganti indeks 0 itu, setelah mengganti sayuran, kemudian sayuran. Oke, lalu kita save, lalu kita run. Kita run. Setelah mengganti sayuran, brokoli, sawi, kol, tomat, buncis, terong, wortel. Oke, brokoli sudah termasuk ya, sudah menggantikan kentang. Kemudian langkah D, kehilangan sayuran kelima. Oke, kalau kita lihat dulu kali sayuran kelima itu apa? Yang ini di sini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang harus sayuran ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, buncis kelima, tapi indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Oke, maka perintah yang akan saya tulis adalah del sayuran. Oke, di sini 4,
langsung print, kemudian list sayuran setelah kehilangan, lalu kita panggil sayuran, save and run. Brokoli, sawi, kol, tomat, terong, wortel. Oke, buncis ya, yang kehilangan buncis, berarti kita kehilangan buncis. Sayuran kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut langkah ke nomor 2 dan 3 ya, menampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Oke, untuk menampilkan sayuran nomor 3 yaitu kita print, langsung kita print, langsung kita coba tunjuk sayuran kedua. Oke, kedua itu kita pakai ini. Sayuran kedua itu apa? Sayuran kedua itu 1, 2. Sawi berarti 0 sama 1. Sawi indeks ke 1. Dia sayuran kedua dengan indeks ke 1. Kemudian dan sayuran ketiga. Sayuran ini ketiga itu sayuran kol. Sayuran ketiga, maka indeksnya 0, 1, 2. Indeksnya ada 2. Save and run. Sayuran kedua adalah sawi, dan sayuran ketiga adalah kol. Oke, berhasil menampilkan semua nama list dengan perulangan. Oke, langsung saja sambungan for, lalu sayur in sayuran ya, print sayur, save and run. Oke, brokoli, sawi, kol, tomat, daun, sampai wortel ya, panjang sebuah list. Print jumlah sayuran sekarang. Di sini menampilkan panjang list ya, panjang list. Print jumlah sayuran sekarang. Di sini, kemudian len sayuran. Oke, dan run. Jumlah sayuran sekarang 6. Oke, ada 6 sayuran yang akan dibeli. Mungkin cukup itu dari saya dalam pengerjaan soal UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.